Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan ngaji kita, istiqomah kita dalam menggali wawasan-wawasan keilmuan. Malam hari ini kita sudah nyampe ke mungkin 290 sekian. Ya hitungannya sudah cukup banyak. Tapi sebanyak apapun keilmuan itu kita gali, analoginya masih tetap ibaratnya hanya setetes air dibandingkan samudra kalau kita hadapkan dengan luasnya ilmunya Allah. Yang kedua, malam hari ini kita menjalankan ngaji ini masih dalam situasi yang prihatin, bahkan mungkin lebih prihatin lagi. Selain masih sibuk mencari solusi untuk pandemi, minggu-minggu ini kita digempur oleh beberapa bencana alam. Ada gempa bumi, ada banjir, ada tanah longsor, ada gunung meletus juga. Selain kita upayakan secara maksimal untuk menyikapi bencana-bencana, untuk menyikapi kesulitan-kesulitan hidup kita ini secara rasional dan juga spiritual, mari kita sikapi juga bencana ini sebagaimana saya sampaikan dulu waktu ngaji tentang bencana. Semoga bencana-bencana yang berturut-turut menimpa kita ini membuahkan hikmah, kemudian mendorong kita untuk melakukan muhasabah, kemudian taubah, dan kemudian islah. Muhasabah itu kita introspeksi diri. Di mana letak salah kita, di mana letak kurang kita, di mana letak khilaf-khilaf kita yang harus diperbaiki. Baik hubungannya dengan ranah fisik, cara kita mengelola lingkungan sekeliling kita, cara kita hidup, cara kita menjalin harmoni dengan alam semesta. Kemudian juga kalau sudah ketemu salah-salahnya, ya mari kita akhiri. Itulah taubah. Dan setelah mengakhiri yang salah-salah, mari kita lakukan perbaikan. Itulah islah. Dan untuk 3 hal ini, pertama-tama harus kita tujukan pada diri kita sendiri. Tidak harus nuding kanan, nuding kiri. Sebagaimana law of attraction yang kita kaji minggu lalu, ya. Kalau kita menghidupkan hal-hal yang positif dalam diri kita, insya Allah yang di sekeliling kita juga akan tertarik ke arah yang positif. Jadi bencana ini maknai saja secara sekaligus, dia ya peringatan, dia ya ujian, dia ya hukuman. Ketika itu kita maknai sebagai peringatan, maka tugas kita untuk muhasabah, untuk introspeksi. Apa sih yang diingatkan oleh Allah pada hidup kita? Kalau kita maknai sebagai hukuman, disitulah saatnya kita bertobat. Mungkin memang banyak salah-salah kita. Dan kalau kita maknai sebagai ujian, maka saatnya kita bersabar dan terus melakukan islah, perbaikan demi perbaikan. Baik, insya Allah teman-teman sudah ngerti sebenarnya bagaimana cara merespon, cara menyikapi situasi-situasi bencana, khususnya secara individual sesuai kapasitas kita masing-masing.
Mari kita lanjutkan sekarang masuk ke tema kajian kita malam hari ini. Ya semoga ngaji ini selain menambah wawasan juga mungkin sedikit mengatasi atau membantu meringankan kegelisahan demi kegelisahan hidup kita. Bahkan seandainya ngaji ini seperti banyak disampaikan ke saya oleh teman-teman, Pak, saya itu kalau dengerin ngaji sering ngantuk, terus jadi tidur. Bagi saya pun seandainya ngaji ini membantumu untuk lebih nyenyak tidur, lebih cepat tidur, itu juga anugerah Allah yang luar biasa. Hari ini banyak orang susah tidur, banyak orang susah nyenyak tidur karena banyaknya masalah. Maka kalau diantarkan oleh ngaji ini teman-teman malah jadinya cepat tertidur, itu saya juga sangat bersyukur. Alhamdulillah. Baik, ya semoga lebih dari itu sedikit-sedikit ada perubahan positif dalam hidup kita dengan semakin bertambahnya ilmu dan wawasan kita. Nah, malam hari ini kita lanjutkan ke tema falsafah hidup. Kalau kemarin kita membahas the law of attraction, malam hari ini kita bahas, kalau pakai 5 kategori hukum kosmik yang saya jelaskan minggu lalu, tema malam hari ini itu the law of polarity. Hukum tentang pasangan. Yang malam hari ini saya jelaskan melalui konsep yang beberapa kesempatan dulu waktu ngaji sempat saya singgung serba sedikit, khususnya ketika masuk ke tema filsafat Tiongkok. Filsafat Taoisme, filsafat Tiongkok kuno. Konsep yang populer sekali dan pastinya teman-teman juga pernah paling tidak mendengarkannya, yaitu filsafat yin dan yang. Ini salah satu falsafah hidup. Kalau dari istilahnya ya pastinya dari Tiongkok kuno. Bahkan ada yang menyatakan pemahaman ini sudah muncul bahkan sejak abad 14 sebelum Masehi. Sejak belum ada tulisan-tulisan di kertas seperti sekarang, yang saat itu masih ditulis di tulang-tulang, sekitar 14 sebelum Masehi itu sudah ditemukan wawasan-wawasan, pandangan-pandangan yang sekarang dikenal sebagai yin yang ini. Kalau versi tulisan rekaman dalam bentuk bukunya, yin yang ini disebut-sebut sudah ada di kitab I Ching, atau kadang ditulis I Ching. I Ching ini ya kalau diterjemahkan letterlek adalah kitab perubahan. Ini salah satu karya tulis tertua dari Tiongkok. Nah, meskipun nanti konsep yin yang ini banyak dikaitkan dengan Taoisme. Dalam aspek filosofinya biasanya orang mengkaji yin yang itu kemudian berlanjut ke teori selanjutnya, yaitu Wuxing. Wuxing ini tentang 5 unsur. Jadi kalau yin yang itu tentang 2 unsur berlawanan berpasangan dalam hidup ini, kemudian dilanjutkan dengan konsep 5 unsur. Yang ini juga kelanjutan dan juga pendukung konsep yin yang. Tapi malam hari ini kita batasi dulu ya, untuk penjelasan-penjelasan tentang bagaimana kita memaknai dan hidup secara selaras dengan kebijaksanaan model yin yang ini. Kalau yang tentang 5 unsurnya, tentang kayu, api, besi, tanah, atau air, dan seterusnya, itu
kita kaji yang akan datang kapan-kapan. Baik, bismillah ya, kita mulai membahas tentang falsafah yin yang ini. Jadi yin yang ini secara umum adalah hukum yang ada di balik alam semesta ini yang sifatnya berpasangan. Jadi dalam yin yang ada pandangan setiap hal dalam hidup ini memiliki dua sisi. Yang dua sisi ini saling berbeda, kemudian saling melengkapi, namun juga saling tergantung dan saling mempengaruhi, bahkan saling memuat atau saling mengandung. Jadi ini unik, berbeda dan saling melengkapi, tapi juga saling mempengaruhi dan saling memuat. Ini ya mudahnya teman-teman mesti ilustrasinya melihat hal-hal yang serba dualitas. Jadi pandangan ini makanya dikenal juga sebagai dualisme. Jadi dalam hidup ini selalu ada yin, ada yang. Yin ini konotasinya adalah pasif, kalau yang konotasinya aktif. Kalau yin ini dingin, kalau yang itu panas. Yin ini diilustrasikan sebagai musim dingin, kalau yang itu diilustrasikan dengan musim panas. Malam itu yin, siang itu yang. Rembulan itu yin, matahari itu yang. Air itu yin, api itu yang. Ini hidup ini serba berpasangan-berpasangan. Perempuan itu yin, feminisme itu yin, laki-laki itu yang. Maskulinisme itu yang. Jadi hidup ini selalu semuanya serba berpasangan. Yang cirinya seperti tadi, saling berbeda, tapi saling juga melengkapi. Tapi juga saling mempengaruhi. Dan juga saling memuat atau saling mengandung. Nanti kita perjelas di belakang makna-makna hubungan antara yin dan yang ini. Hidup ini jadi lengkap, jadi komplit, dan dinamis karena dialektika antara yin dan yang. Pasif ketemu aktif jadi imbang. Kalau aktif saja, orang akan kelelahan. Kalau pasif saja, tidak akan lahir apapun. Hidup tidak akan berkembang. Kayak sering saya bilang, hidup ini butuh ngegas, butuh ngerem. Kalau ngegas terus, mungkin kita salah jalan tapi tidak sadar. Kalau ngerem terus, tidak jalan-jalan. Kadang butuh ngegas, kadang butuh ngerem. Sampainya tujuan kita itu karena kita pinter mengelola kapan ngegas, kapan ngerem. Kita hidup dengan cerdas, ngerti kapan harus pasif, kapan harus aktif. Kapan harus mengedepankan femininitas, kapan kita memerlukan maskulinitas. Dalam hidup itu selalu ada pasangan-pasangan, selalu ada dinamika yang lahir dari hubungan antara pasangan ini. Oke, nanti kita jelaskan detailnya, tapi dasarnya ini.